Sapa Indonesia Malam masih bersama saya, Cynthia Rompas. Saudara, puncak perayaan Waisak 2025 akan digelar di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah malam ini. Perayaan Waisak di Komplek Candi Borobudur akan diisi dengan pelepasan ribuan lampion ke udara. Prosesi perayaan Waisak akan diawali dengan pembacaan doa atau puja bakti Waisak. Dan yang ditunggu masyarakat termasuk para wisatawan adalah proses pelepasan lampion, di mana pelepasan lampion ini merupakan bagian dari perayaan puncak Waisak. Acara ini biasanya digelar jelang detik-detik Waisak. Lalu bagaimana persiapan puncak perayaan Waisak yang digelar di Candi Borobudur? Kita sapa jurnalis Kompas TV, sudah ada Gesi Lutfia dan juru kamera Dedi Setio di Magelang, Jawa Tengah. Gesi, apa saja rangkaian dari perayaan Waisak nasional hingga detik-detik Waisak malam ini, Gesi? Ya, saudara, untuk serangkaian kegiatan Waisak yang berlangsung di Candi Borobudur hingga malam hari ini masih terpantau keramaian meningkat, di mana memang pelataran di Candi Borobudur atau zona utama ini, tepatnya berada di belakang saya ini, terlihat umat Buddha yang berdatangan ini semakin bertambah, bahkan mencapai bagian paling belakang dari pelataran Candi Borobudur ini. Selain itu, untuk malam hari ini, kegiatan yang akan berlangsung ini akan dibuka dengan penyalaan dupa dan juga lilin yang rencananya nanti akan berlangsung sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nantinya kegiatan itu akan dilanjutkan dengan kegiatan renungan dan juga doa terlebih dahulu sebelum memulai serangkaian kegiatan di malam hari ini. Selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya akan ada kegiatan seremonial di mana akan ada pembukaan dan juga sambutan-sambutan oleh beberapa petinggi negara dan juga petinggi DPP Walubi tentunya, di mana pada pembukaan atau sambutan nanti akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP Walubi yakni Ibu Hartanti Murdaya, kemudian disusul dengan sambutan dari beberapa Menteri RI, yakni ada Menteri Pariwisata Ibu Widianti Putri Wardana, kemudian ada Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, kemudian juga ada Menteri Kebudayaan Fadlizon, serta nantinya juga akan menyampaikan sambutan Profesor Dr. Nazaruddin Umar selaku Menteri Agama. Nah, untuk kegiatan seremonial ini diperkirakan akan berlangsung sekitar 50 hingga 60 menit yang selanjutnya akan disusul dengan kegiatan lain, yakni ada drama musikal, kemudian juga nanti akan ada pelepasan lampion, di mana pelepasan lampion ini, saudara, diberlakukan di berbeda tempat dengan pelataran Borobudur, di mana untuk pelepasan lampion ini ada di zona 2, yakni di lapangan Marga Utama Candi Borobudur. Nantinya untuk pelepasan lampion ini dibagi menjadi 2 sesi, yakni sesi pertama rencana akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan juga sesi kedua nanti akan dimulai pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Setelah nantinya serangkaian kegiatan seremonial dan juga pelepasan lampion ini berlangsung, maka kegiatan akan berfokus pada ibadah menuju ke detik-detik Waisak 2569 BE. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Gesi Lutfia, melaporkan langsung dari kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Saudara, libur Waisak dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya berlibur ke area Puncak Bogor, Jawa Barat. Polres Bogor berlakukan sistem satu arah dari Simpang Gadok ke Jakarta sejak siang hingga malam ini. Kendaraan dari arah Jakarta menuju jalur Puncak Bogor, Jawa Barat terus berdatangan. Antisipasi kemacetan kendaraan, Polres Bogor berlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way. Rekayasa satu arah diberlakukan dari Simpang Gadok menuju arah Jakarta sejak pagi hari hingga malam ini. Dan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas terkini di jalur Puncak, sudah bersama kami Abel Insani dan juru kamera Ian Faris di Gadok, Bogor, Jawa Barat. Abel, bagaimana situasi terkini lalu lintas di Gadok pada libur panjang Waisak, Abel? Ya, kalau situasi dan juga kondisinya melalui pandangan mata kami memang masih ramai tapi lancar, Cynthia, karena memang di libur
panjang dari mulai akhir pekan hingga saat ini memang masih menjadi favorit bagi warga Jakarta ataupun juga sekitarnya bisa berlibur, menghabiskan waktu bersama keluarga menuju ke puncak. Dan puncak ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi warga Jakarta dan juga sekitarnya begitu ya. Tapi memang untuk libur panjang ini biasanya memang akan lebih padat daripada hari-hari biasanya, sehingga untuk Polres Bogor sendiri ini menetapkan adanya rekayasa lalu lintas di kawasan Simpang Gadok itu sendiri. Dan rekayasa lalu lintas ini yang diberlakukan di Simpang Gadok adalah sistem one way atau buka tutup jalan. Jadi hanya ada satu jalur begitu. Dan ini sudah diberlakukan sejak tadi pagi, Cynthia dan juga saudara, sekitar pukul 10.30 ini sudah diberlakukan arah dari Jakarta menuju ke Gadok. Ini diberlakukan, sedangkan dari arah puncak menuju ke Jakarta ini ditutup. Dan yang saat ini sedang diberlakukan ini adalah dari arah puncak menuju ke Jakarta ini sedang dibuka. Artinya untuk jalur dari arah puncak menuju ke Jakarta ini masih bisa melintasi jalur Simpang Gadok Jawa Barat. Tapi untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju ke puncak saat ini tidak bisa melintas, dan artinya memang masih ada antrian kendaraan untuk bisa menuju ke puncak begitu. Dan sebenarnya Cynthia dan juga saudara, yang ingin saya tekankan di sini adalah adanya penerangan yang sebenarnya cukup minim ya Cynthia dan juga saudara, karena sejak tadi ini memang berefek pada beberapa motor yang pada akhirnya bisa kebablasan begitu bisa dibilang. Nah, Cynthia dan juga saudara, kita lihat ada jalur di sini, ada 2 jalur dari arah puncak. Ini kalau lurus ini menuju ke Jakarta, tetapi kalau ke kiri dari arah puncak ini adalah menuju ke Ciawi. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 ini memang harus melewati jalur Ciawi, karena kalau lurus artinya mereka akan menuju ke jalur tol, dan tentu saja ini membahayakan. Dan sedari tadi Cynthia dan juga saudara, yang kami perhatikan di lapangan memang ada motor-motor yang sering atau motor-motor yang masih melintas di kawasan Simpang Gadok ini menuju ke jalur tol, dan ini cukup berbahaya atau berbahaya bagi keselamatan pengemudi roda 2 atau motor itu sendiri. Jadi yang perlu diperhatikan adalah penerangan ini bisa ditingkatkan lagi untuk kawasan di Simpang Gadok Jawa Barat, mengingat Simpang Gadok Jawa Barat ini merupakan jalur yang paling sering dilalui oleh warga untuk bisa menuju ke arah puncak ataupun dari arah puncak menuju ke Jakarta ataupun juga ke Ciawi. Dan saat ini Cynthia dan juga saudara, situasi dan kondisinya masih lancar. Begitu juga kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan Simpang Gadok ini juga masih terbilang tertib dan tidak ada antrian kendaraan ataupun juga kemacetan yang terjadi hingga malam ini. Kembali ke Anda, Cynthia. Terima kasih Abel Insani melaporkan langsung dari Gadok, Jawa Barat. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda di Sapa Indonesia Malam. Di antaranya 13 orang tewas dalam ledakan saat pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat.